Dan itu sudah nggak ada, sudah nggak beredar lagi. Ya yang lainnya normal. Isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 sampai 800 ml. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak dan menemukan masih ada minyak kita di pasaran yang terbukti isinya kurang dari yang tertera di kemasan. Padahal Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan yakin menyatakan itu kasus lama. Itu kasus yang lama, video lama yang sudah ditindaklanjuti. Pernyataan berbeda dari kedua menteri tersebut tidak sekedar membuat publik dirugikan, tapi juga dibuat bingung. Minyak goreng kemasan berlabel minyak kita yang isinya ternyata hanya 750 ml, padahal di kemasannya tertulis 1 liter, awalnya ramai diperbincangkan warganet. Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan percaya diri menyatakan itu merupakan kasus lama yang sudah ditindaklanjuti pihak berwajib. Enggak. Nanti kita klarifikasi, sampai kita klarifikasi di sini aja yang lain, dan itu sudah nggak ada, sudah nggak beredar lagi. Ya yang lainnya normal, ya 1 liter normal, HET-nya 15.700. Namun faktanya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman Sabtu 8 Maret masih menemukan minyak kita yang dijual di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, isinya tidak sesuai dengan yang tertera di kemasannya. HET 15.700, tapi dijual 18.000. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 sampai 800 ml. Ini tidak cukup 1 liter. PT Arta Eka Global Asia, kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Meski minyak kita bukanlah minyak goreng subsidi pemerintah, harganya diatur pemerintah sebagai solusi bagi masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Tidak hanya dicurangi oleh takaran minyak kita, publik kini juga bingung dengan pernyataan yang berbeda dari kedua Menteri Kabinet Merah Putih. Tim TV One mengabarkan. Langsung saja pemirsa untuk membahas kasus takaran minyak kita yang kurang dari seharusnya. Apakah betul di lapangan seperti itu? Saya sudah bersama dengan peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Mbak Niti Emiliana. Saat ini kita membawa langsung ini beli secara acak di pasar. Minyak kita bisa ditunjukkan. Nah ini dia. Kamera bisa sambil zoom ini kemasan minyak kita. Kalau lihat botolnya ini rata-rata kemasan 1 liter. Tapi sayangnya yang kami beli saat ini tidak ada keterangan berat bersih atau netonya ini 1 liter. Tapi labelnya jelas ini minyak kita ya. Posisi tutup botolnya masih tersegel. Perhatikan pemirsa, ini kita bukan lagi jualan tapi ingin menunjukkan fakta apakah benar 1 liter ini tidak sesuai dengan takarannya ketika masuk ke gelas ukur. Saya boleh minta tolong ke YLKI agar ini makin objektif ya Mbak ya? Iya. Mau Mbak dulu yang buka atau saya? Nanti kalau nggak kuat saya ngeluarin tenaga dalam Mbak, aman Mbak. Oke, Monggo Mbak, siap. sambil dibuka dulu Mbak. Ya, Oke. bunyi. Ya. Masih baru. Ini di gelas ukur dituangkan, kamera bisa perlihatkan perlahan, dituangkan pelan-pelan. Jangan di Oke, dalam posisi berdiri. berdiri. Kami akan memperlihatkan bahwa di gelas ukur ini ada tulisannya 300 ml, 500 ml, 700 ml, 900 ml. Perhatikan pemirsa, perhatikan dengan baik-baik ya pemirsa ya. Tidak sampai 900 ml. Ini mungkin berapa ini Mbak? Takarannya Mbak? 800 Mbak ya? Lebih sedikit ya. 800 lebih tipis. 800. Artinya antara isi yang di botol ini yang tadinya secara berat bersih 1 liter, faktanya pemirsa Anda sendiri yang menilai. Kenapa bisa terjadi dan membingungkan masyarakat, isi botol tulisannya 1 liter tapi ketika sudah masuk ke gelas ukur nggak sampai 1 liter. Ini yang curang siapa? Yang bohong siapa? Pemirsa yang jadi korbannya. Yes. YLKI suaranya gimana Mbak? Yang sering beli minyak ini biasanya ibu-ibu kan Mbak? Ibu-ibu dan juga pedagang kaki lima ataupun UMKM pasti membeli minyak kita.
Nah, ini kalau dilihat label kemasannya ini anehnya tidak ada tulisan netonya yang tadi sudah Mas bilang. Sebenarnya seharusnya dalam label kemasan pangan itu harus wajib ada netonya, berat bersihnya. Tapi memang di sini ada SNI, ada izin edar BPOM, ya, barcode dan juga nomornya. Sebelumnya saya cek untuk produk ini memang di NIE ini, nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM ini ternyata memang terdaftarnya untuk 1 liter. Memang 1 liter, tapi di kemasan ini tidak ada tulisan netonya. Ya, ini siapa yang salah? Kira-kira apakah memang si pelaku usaha memang berniat untuk mengelabui konsumen dengan tidak mencantumkan neto, padahal terdaftar di BPOM itu adalah 1 liter, atau memang lupa atau seperti apa? Sebentar, ini tudingan serius kalau diksi yang dikeluarkan YLKI. Apakah ini ingin mengelabui konsumen? Kesannya kami yang jadi korban, Mbak, masyarakat, Mbak. Iya, betul. Ini karena kalau ditelusuri, konsumen bisa ya untuk mengecek sendiri nanti ketika membeli minyak kita di pasaran, ada barcode ataupun nomor izin edar, BPOM itu sudah memfasilitasi masyarakat untuk mengecek sendiri. Baik itu dicek website ataupun nanti ada aplikasinya cek BPOM. Itu bisa silakan cek sendiri. Itu tertera bahwa yang terdaftar adalah untuk 1 liter. Tapi kalau dilihat di kemasan itu tidak ada netonya. Bukan hanya takaran atau neto yang tidak sesuai, tapi juga harga. Karena tim kami yang tadi beli langsung di pasar, kwitansinya masih saya pegang, ya Mbak ya. Iya. Kamera bisa di zoom. Ini harga kwitansinya. Di sini tertulis Rp17.000. Bandingkan dengan Oke, label Rp17.000. yang ada di kemasan. Ini kwitansi yang kami tadi dapatkan dari tokonya. Kemudian ini HET, harga eceran tertinggi yang ada dalam label. 15.700, Mbak Niti. Gimana Mbak tanggapannya, Mbak? Iya, ini kita harus telusuri dulu yang kira-kira yang markup harganya tuh dari rantai pangan mana, dari supply mana. Apakah memang penjual akhirnya atau memang di tengah-tengah distributornya atau memang dari pabrik aslinya, gitu kan? Itu mesti ditelusuri terlebih dahulu. Jadi harusnya dengan HET ini mereka sudah dapat untung. Seharusnya, kalau memang pemerintah itu sudah menetapkan HET 15.700, seharusnya memang dari perencanaan awal tata niaganya sudah ditetapkan dari harga-harganya. Dari rantai hulunya sampai ke hilir. Coba kita dengarkan terlebih dahulu Mbak, ini ada suara pedagang, mereka jualnya berapa dan keuntungannya berapa sih? Berikut. Ya, ada yang botol dari PT Arta Eka Global Asia. Nah, ini berapa harganya, Ci? Saya ecer di 18.000. Harganya 18.000. Oke, aku beli ya, Ci, satu. Boleh. Tapi aku mau minta izin sambil kita ngobrol-ngobrol, aku mau ngukur sendiri di sini. Oh, oke, boleh. Oke. Kebetulan biar kita juga tahu, biar saya juga tahu. Oke, boleh, Ci. Kita periksa langsung. Ini pemirsa ada minyak kita yang diproduksi oleh PT Arta Eka Global Asia. Bisa dilihat di layar kaca Anda dan langsung kita bongkar ya, Ci ya. Boleh. Ci, sambil ngobrol-ngobrol, Ci. Boleh. Ini harganya 18.000 berarti. Betul. Nah, ini tapi di atas harga eceran, Ci. Gimana tuh, Ci? Penjelasannya. Kalau ditulis di head itu 15.700, kita nggak bisa jual harga segitu. Karena kita dapat dari agen aja jauh di atas itu. Modal aja terus terang saya buka-bukaan ya, modal itu sekitar di 16.700. Kadang-kadang di 17.000. Mbak Niti lebih mahal dari yang kita, 18.000 Mbak dijual. Kalau nggak jual situ nggak akan dapat untung. Ya, ini sebenarnya perlu ditelusuri ya, pemerintah yang bisa menelusuri ini. Karena pengawasan ini termasuk dalam pengawasan pre-market. Pre-market itu ketika produk itu belum beredar di masyarakat. Jadi yang tahu harga dari hulu sampai hilirnya itu seharusnya sudah direncanakan oleh pemerintah. Yang tahu di pasaran konsumen itu tahunya 18.000. Itu harga eceran tertinggi yang ada di masyarakat. Itu sudah bukan jadi masyarakat itu sudah menerimanya seperti itu. Jadi perlu ditelusuri siapa yang salah untuk menetapkan harga seperti ini. Jadi kalau dugaan banyak kasus seperti ini, takarannya tidak sesuai, kemudian HET-nya di atas rata-rata, yang harus tanggung jawab siapa Mbak? Ini bukan video lama, ini hari ini, tahun 2025 kejadian. Nggak sesuai kan? Iya. Berarti ini kan membantah apa pernyataan dari Menteri Perdagangan yang bilang jangan-jangan itu video lama.
Iya, sebenarnya memang dari pemerintah itu sendiri harus bertanggung jawab dan harus membuktikan dari pre-market, pengawasan pre-market ini mereka datanya seperti apa, pengawasan quality control, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan juga termasuk itu harganya. Baik, biasanya kan tipe pengawasan ada banyak, ada dari Kementerian Perdagangan, ada Satgas Pangan, ataupun dari BPOM karena ada tertera label BPOM di sini, dan juga minyak itu wajib SNI. Harus dicek juga apakah SNI-nya itu benar-benar berlaku juga. Lalu dari masyarakat hanya bisa menerima seperti ini. Tidak bisa masyarakat itu campur tangan ke pengawasan pre-market. Ya, masyarakat itu bisa melakukan pengawasan post-market ketika sudah ada di pasaran. Saya menerima produk seperti ini, kualitasnya seperti ini, dengan takaran segini, harga segini. Yang bisa dilakukan masyarakat hanya melakukan pengaduan. Pengaduan ke masyarakat, masyarakat melakukan pengaduan ke pemerintah terkait ataupun ke lembaga terkait seperti YLKI yang akan menjembatani permasalahan pengaduan ini ke pemerintah terkait juga. Apakah memang pemerintah itu benar-benar bekerja untuk melakukan pengawasan pre-marketnya, gitu. Terima kasih banyak peneliti YLKI Mbak Niti Emiliana sudah bergabung di Kabar Petang. Sejujurnya atas temuan ini kami sangat miris, Mbak. Ini kejadian sekarang bisa Anda lihat pemirsa, ketidaksesuaian antara yang dijual yang tadinya mungkin diinginkan pemerintah untuk memudahkan mendapatkan minyak, tapi nyatanya nggak sesuai. Sangat disayangkan, Ya, Mbak ya. Malah Sangat merugikan disayangkan. konsumen juga. Malah merugikan konsumen. Terima kasih banyak Mbak Niti sudah bergabung di Kabar Petang.